Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau kecerdasan dan kedermawanan itu digabungin? Nah, ini dia kisah luar biasa dari Utsman bin Affan dan Sumur Rumah. Sebuah cerita tentang gimana satu tindakan yang cerdas dan tulus bisa menyelamatkan satu komunitas dari krisis. Kedengarannya simpel ya, cuma sebuah sumur, kok bisa jadi hadiah terindah? Tapi coba deh bayangin, bagi masyarakat Madinah waktu itu yang lagi dilanda kekeringan parah, sumur ini lebih dari sekedar air. Ini adalah sumber kehidupan. Yuk kita selami ceritanya. Oke, kita mulai ceritanya dari Madinah, tepat setelah peristiwa hijrah. Kaum muslimin yang baru aja pindah ke kota ini tuh nggak cuma harus beradaptasi sama lingkungan baru, tapi mereka juga langsung dihadapkan sama krisis yang benar-benar mengancam nyawa. Krisis air bersih. Coba deh bayangin, di tengah panasnya gurun, kebutuhan paling dasar buat hidup, yaitu air, justru jadi barang yang super langka. Ini bukan lagi sekedar kesulitan biasa, ini tuh ujian yang sangat berat bagi sebuah komunitas yang lagi coba membangun hidup baru dari nol. Di tengah krisis itu, ada satu-satunya harapan, sumur rumah. Ini satu-satunya sumber air yang bisa diandalkan. Tapi ada masalahnya, gede banget malah. Sumur ini bukan milik umum, tapi milik pribadi seseorang yang lihat ini sebagai peluang bisnis. Jadi, si pemilik sumur ini menjual air dengan harga yang selangit, bikin air bersih jadi barang mewah yang nggak semua orang bisa beli. Situasi ini jelas makin membebani kaum muslimin yang lagi berjuang keras buat menyambung hidup. Nah, melihat penderitaan umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tinggal diam. Beliau memberikan sebuah panggilan. Dan ini bukan sekedar ajakan beramal biasa, tapi sebuah janji imbalan yang nilainya nggak terhingga, sebuah tempat di surga. Dengerin deh kata-kata dari Rasulullah ini. Bayangin, pahala buat menyelesaikan krisis air ini adalah sebuah rumah di surga. Ini menunjukkan betapa krusialnya tindakan sosial ini di mata Allah. Betapa berharganya menolong sesama. Dan panggilan ini dijawab oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Tapi yang bikin cerita ini luar biasa, beliau nggak cuma datang dengan hartanya. Beliau datang dengan sebuah rencana yang jenius banget, yang bakal mengubah permainan sepenuhnya. Langkah pertama Utsman, ya jelas, beliau coba deketin si pemilik sumur buat beli langsung. Tapi apa yang terjadi? Tawarannya ditolak mentah-mentah. Tapi, hey, ini Utsman bin Affan, nyerah tentu bukan pilihan. Nah, disinilah kecerdasan Utsman mulai beraksi. Beliau mengubah tawarannya. Oke, kalau gitu, saya nggak beli semua. Saya beli separuhnya aja. Mereka pun sepakat buat bagi hari. Satu hari, sumur itu milik Utsman, hari berikutnya milik si pemilik asli. Dan apa yang Utsman lakuin di harinya? Ini dia kuncinya. Air digratiskan buat semua orang. Masyarakat pun langsung berbondong-bondong ngambil air yang cukup buat 2 hari. Jenius kan? Dan strategi Utsman ini langsung tokcer. Efeknya langsung terasa kayak domino yang mulai berjatuhan. Hasilnya persis seperti yang direncanakan Utsman. Pas harinya Utsman, sumur itu rame banget. Semua orang ngantri ngambil air gratis. Sebaliknya, pas giliran si pemilik asli, sumurnya sepi, kosong melompong. Ya iyalah, nggak ada lagi yang mau beli air kan? Model bisnis si pemilik tadi langsung hancur dalam sekejap. Tanpa pemasukan, dia nggak punya pilihan lain. Akhirnya, dia datang lagi ke Utsman dan menawarkan buat menjual sisa kepemilikan sumur itu. Sekarang, sumur itu 100% milik Utsman. Tapi, apa yang beliau lakukan setelah ini? Nah, inilah yang benar-benar mengukir namanya dalam sejarah untuk selamanya. Utsman bisa aja kan gantiin posisi pemilik lama, jualan air, dan jadi kaya. Tapi enggak, beliau justru mewakafkan sumur itu. Artinya, sumur ini diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan publik, menjadi hadiah abadi bagi seluruh masyarakat Madinah. Inilah yang namanya kekuatan amal jariah. Coba pikirin deh, sebuah tindakan yang dilakukan lebih dari 1400 tahun yang lalu, manfaatnya masih terus mengalir sampai detik ini. Sumur rumah itu masih ada, masih mengeluarkan air, menjadi bukti nyata gimana kedermawanan yang cerdas bisa melintasi ruang dan waktu. Kisah sumur rumah ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua. Oke, mungkin kita nggak akan beli sumur. Tapi, setiap dari kita punya kapasitas buat berbuat baik dengan cara yang cerdas, yang dampaknya bisa bertahan lama. Jadi pertanyaannya, warisan kebaikan apa nih yang mau kita tinggalkan di dunia ini?